Ketika berhenti mondok, berhenti di situ sudah, Tidak dilanjutkan. Coba hasil dari Anda mondok itu ilmu alat, kalau benar-benar menguasai lo ya ilmu alat itu ya. Kalau benar-benar menguasai, Anda pasti akan, tangan Anda ini pasti akan gatal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Teso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke, ini ada anak pondok, anak santri curhat ya, curhat dan curhatannya insya Allah menguntungkan Wahabi. Wow, anak santri curhat hasil dari mondoknya, wow, setelah mondok dia nggak berguna soalnya. loh ini menguntungkan Wahabi, bos. Menguntungkan Wahabi. Ini loh hasil mondok dari NU. Kayak gini hasilnya. Kita lihat langsung aja videonya seperti apa teman-teman ya. Kita langsung ke TKP. Dulu gua pernah mondok ya beberapa tahun lah, dan jujur ya, awalnya gua pikir setelah mondok itu gua bakal pulang sebagai orang yang paham agama. Ya minimal bisa jadi panutan yang bisa jawab pertanyaan keluarga gua soal ini halal atau haram, soal sholat atau soal hidup. Tapi kenyataannya pas gua pulang yang ada malah blunder. Gua bingung gitu. Karena di pesantren kebanyakan dulu itu gua diajarin ilmu nahu, sorof, balagoh dan lain-lain sebagainya. Memang tiap hari kita ngaji, tapi yang lebih banyak diajarkan tuh lebih fokus ke kalimat ini jumlah ismiyah atau fi'liyah. Kalau ismiyah mana mubtada dan khobarnya. Khobarnya itu mufrad jumlah atau sibah jumlah. Atau kalau ilmu balagohnya misalkan gaya kalimat ini uslub insaiyah atau khobariyah. Lalu tujuan balagohnya apa? At-tahdid, at-tajin atau at-tarhib gitu kan. Dan dulu itu kalau gua bisa jawab pertanyaan itu tuh kayak wah udah ngerasa paling pinter banget gitu soal ngaji. Pernah mondok, berarti belum nutup bos mondoknya nih bos. Ya. Belum nyampe lah. Oke, ada beberapa poin yang kita kritiki atau kita pertanyakan kepada mas-mas ini bos ya. Agar Wahabi paham nih, agar Wahabi paham kalau sebenarnya yang disampaikan mas-mas ini nggak benar gitu loh ya, nggak mewakili gambaran pendidikan pesantren itu seperti itu enggak gitu loh bos ya. Ya mungkin gara-gara ini guru gempul itu mengatakan di pesantren belajar agama enggak sih, kan enggak kan gitu. Enggak, cuma ilmu alat dan ilmu apa kebudayaan orang Arab kan gitu bos ya. Oke, dari sini mungkin ya. Ada beberapa poin yang ini kita pertanyakan atau kita kritik dengan mas-mas ini, mas santri ini. Yang pertama, Anda mondok itu sebenarnya harus survei dulu Pak. Setiap pondok itu punya karakter masing-masing ya. Kalau seumpama kalau Anda ingin fokus ke hafalan Al-Quran dan hadis ya, Anda pergi ke Temboro, Pondok Al-Fatah yang didominasi oleh jamaah tabligh itu ya. Lebih banyak Al-Quran hadis, ya. Yang diutamakan fikih tauhid juga ada, cuma yang diutamakan prioritasnya di situ, karakternya, ciri khasnya pondok itu aja. Kemudian kalau memang alat-alat kayak gitu mungkin di Lirboyo atau di Peloso itu yang fokusnya ke alat Pak. Tapi bukan nggak ada kajian fikih, enggak. Memang tahap awalnya itu memang alat, memang ya alat. Ini tahu kami loh ya, kami nggak. Kunci utamanya bos. Yang prioritas karakter pondoknya seperti itu. Untuk pelajaran yang lain akidah fikih ada tahapannya. Mungkin yang pertama itu lebih porsi ilmu alatnya lebih banyak daripada ilmu syariat, fikih tauhidnya. Atau Anda mondok ke Sidogiri. Ini pondok-pondok yang besar-besar loh ya yang kami singgung ya. Atau Anda mondok di Sidogiri. Sidogiri malah lebih klasifikasi itu. Setiap daerah itu fokusnya beda-beda. Ini kamu mondok di daerah mana itu kiri, daerah A, B, C itu masing-masing daerah itu ada pelajaran yang diprioritaskan. Al-Quran ada, hadis ada, atau matan ada, khusus untuk matan-matan saja, macam-matan kitab, matan-matan kitab kayak Natum Alfiyah segala macam lah ya. Kemudian Anda mau fokus di fikih atau di mana itu ada Pak. Jadi sebelum mondok dikaji dulu karakter pondoknya gitu loh.
biar Jangan kalau langsung berhenti, mondok. biar kalau nggak berhenti, jangan nyalain kayak gini jadinya kan. Ya bener dia nggak nyalain siapa-siapa, tapi kekecewaannya terlihat jelas tuh ya kan. Sebenarnya Mas ini kalau mau berpikir ulang lagi, sebenarnya dia nggak gagal gitu loh. Soalnya dia sudah dapat kunci sebenarnya dari pondoknya itu. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Tapi realitanya, pemahaman pokok tentang agamanya itu hampir nol gitu. Bahkan, pernah satu momen, ini lucu tapi jujur nyesek sebetulnya. Ada orang yang nanya ke gua, kamu kan lulusan pesantren ya, kalau zakat penghasilan itu wajib gak sih? Dan di situ gue cuma bisa senyum gitu. Ya karena gue sendiri gak yakin jawabnya apa. Dan akhirnya gue nanya ke diri gue sendiri, gue mondok itu buat apa sih sebenarnya? Kalau gue cuma diajarin alat gitu, tapi gak ngerti cara makainya, ya gimana gue bisa survive di dunia luar gitu. Padahal realitanya gak semua santri bakal jadi ahli tafsir, gak semua santri bakal jadi ustadz atau kiai. Bahkan sebagian besar mereka akan balik ke masyarakat, akan kerja, nikah, jalanin hidup yang benar sesuai syariat Islam gitu kan. Ya minimal tahu mana halal mana haram gitu. Tahu gimana bersikap sama orang tua, tahu batasan dalam pergaulan, batasan dalam bisnis itu kan. Dan gue gak nyalain siapapun sebetulnya, tapi mungkin sistemnya yang perlu direnungin. Ya karena kalau kita terus-terusan ngefokusin ngajarin nahu dan sorok doang, ibaratnya kita cuma ngasih peta tanpa nunjukin arah. Dan santri kayak gue yang cuma beberapa tahun mondok bakalan pulang dengan banyak hafalan tapi sedikit jawaban. Sebenarnya bukan sistem pondoknya yang perlu diubah, tentang anunya ya, tentang apa kurikulumnya. Ya, bukan sistem pondoknya yang diubah, tapi mindset Anda yang harus lebih luas lagi. Kenapa pondok ini memakai sistem ini? Ya kan? Kenapa pondok yang lain memakai sistem yang berbeda? Itu beda-beda, termasuk gontor itu beda juga kan sistemnya kan ya. Bagi pondok-pondok yang lebih memprioritaskan ilmu alat, mereka pasti meyakini bahwa ilmu alat inilah yang penting sebelum kita terjun ke masyarakat. Sebab ilmu alat ini kan ibaratnya kan ya peralatan, Bos. Peralatan, ibaratnya peralatan mebel atau peralatan bangunan atau peralatan apapun ya. Ketika suatu saat butuh, kita tinggal ngambil aja gitu loh ya, Pak. Sebenarnya Mas-mas ini tepat mengumpamakannya gitu loh. Ibaratnya dia dikasih peta tanpa dikasih tahu arah gitu loh. Ya sebenarnya ngapain dikasih arah untuk peta itu kan gitu. Karena semua orang tahu kalau di peta itu yang di atas itu utara kan, itu yang di bawah selatan kan gitu Pak. Jadi nggak usah dikasih arah juga Pak. Kalau sudah dikasih peta itu otomatis sama arahnya. Pasti ada arah mata anginnya. Oh ini utara itu di atas, bawah itu selatan kan, itu kan pokoknya itu Pak. Jadi ketika anda sudah mempunyai hafalan ilmu alat itu sebenarnya Anda sudah mempunyai bekal kunci, sebenarnya bekal inti sudah bisa kan gitu. Kesalahan Anda di sini mungkin ketika berhenti mondok, berhenti di situ sudah, nggak dilanjutkan. Coba hasil dari Anda mondok itu ilmu alat, kalau benar-benar menguasai lo ya ilmu alat itu ya, kalau benar-benar menguasai, Anda pasti akan, tangan Anda ini pasti akan gatal gitu loh, ingin nyari-nyari kitab untuk mempraktekkan ilmu alat Anda ini kan gitu Bos ya. Baca lagi, dan itu bekal dari pondok ilmu alat itu akan sangat bermanfaat ketika Anda membuka kitab. Dari situlah Anda bisa mempelajari secara mandiri ilmu-ilmu usul, ilmu-ilmu akhlak, ya ilmu-ilmu tauhid, ilmu segala macam lah yang berhubungan dengan sosial, dengan ketuhanan, semuanya ada, sudah ada dalam genggaman Anda sebenarnya itu loh Bos ya. Beda dengan Wahabi kan terjemahan, kalau nggak ada terjemahan mereka bingung gitu loh, mau nerjemah sendiri amburadul. Jadi mereka mengandalkan terjemahan. Jadi untuk kitab-kitab yang nggak ada terjemahannya mereka bingung. Akhirnya gitu salah pemahaman. Salah pemahaman. Dari hadis ini. Tafsir aja sudah, tafsir semua tafsir. Memang ada terjemahannya tafsir. Nggak semuanya tafsir. Tafsir Jalalain itu sudah banyak banget terjemahannya kan. Ketika Anda mempunyai bekal ilmu alat, yaitu ilmu gramatika bahasa Arab, sebenarnya Anda di situ sudah dikasih perahu tuh untuk mengarungi lautan yang luas tuh, sudah dikasih kapal Anda. Itu loh Bos ya. Iya. Jadi Anda mau minta apa di situ? Tinggal Anda. Nah, kodanya Anda sendiri mau diarahkan kemana kapal ini. Kalau berhenti di pelabuhan ya sudah Anda di situ, nggak kemana-mana gitu loh. Kembali lagi ke daratan. Nggak sampai menyeberang pulau, nggak sampai menyeberang antar benua, nggak bisa keliling dunia Anda nakodanya sudah dikasih kapal laut oleh pondok Anda. Ya,
Anda nggak menjalankan kapal itu, gitu loh. Malah Anda berhenti di pelabuhan, dikiranya itu sudah tujuan kan gitu, kan belum berangkat kan gitu. Itu saja teman-teman ya, untuk para Wahabi jangan kegeeran sampean kalau melihat video seperti ini dengan judul ini mondok lama tapi ujung-ujungnya cuma bisa fa'alayaf ulu. Oke. Padahal Ini nggak lama bos, cuma berapa tahun. ya beberapa tahun. Padahal untuk menguasai agama itu kan harus berapa tahapannya banyak toh. Berapa tahun, bisa saja 7 tahun, 10 tahun kan gitu kan. Nah, yang pasti setiap pondok-pondok di Aswad Ahlussunnah wal Jamaah khususnya pondok-pondok NU itu pasti nggak lepas dari pembahasan ilmu alat. Kemudian fikih pasti ada, tauhid pasti ada, kan gitu Bos ya. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.